Halo semuanya, kami tim media pembelajaran matematika berbasis digital pada materi matriks program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana yang beranggotakan Dionysius Asa Balibo, Lucia Febriani Salim, dan Mikhail Marcelino Rihi. Kami akan menjelaskan materi matriks dengan capaian pembelajaran. Pada akhir fase F, peserta didik dapat menyatakan bilangan kompleks dan operasinya pada bidang koordinat kompleks, menyatakan data dalam bentuk matriks, dan melakukan operasi terhadap matriks dalam penerapannya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu: yang pertama, siswa dapat menyajikan informasi ke dalam bentuk matriks dan menjelaskan pengertian matriks. 2. Siswa dapat mengidentifikasi ordo dan elemen dari suatu matriks. 3. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis matriks. Nah, adik-adik, pernahkah kalian mendengar kata matriks? Menurut adik-adik, apa sih itu matriks? Untuk bisa menjelaskan apa itu matriks, adik-adik perhatikan dena kelas berikut ini. Bagaimana adik-adik menyusun denah kelas tersebut? Nah, tentunya adik-adik akan menyusun denah kelas berdasarkan jumlah siswa, di mana bangku dan meja akan disusun dari arah kiri ke kanan ataupun sebaliknya, dan dari arah depan ke belakang ataupun sebaliknya. Tanpa adik-adik sadari, ternyata aktivitas tersebut terdapat konsep materi matriks yang kita pelajari. Adik-adik, coba perhatikan dena kelas di samping. Kotak-kotak tersebut mewakili setiap meja dan kursi siswa. Ketika meja dan kursi siswa disusun dari arah kiri ke kanan ataupun sebaliknya, dalam matriks disebut dengan baris. Sedangkan jika meja dan kursi disusun dari arah depan ke belakang ataupun sebaliknya, dalam matriks disebut dengan kolom. Oke, adik-adik, sekarang setiap meja dan kursi siswa kita simbolkan dengan angka, dimulai dari angka 1 sampai angka 9. Angka-angka tersebut kita tulis ulang secara berurutan sesuai dengan susunan meja dan kursi setiap siswa agar kita dapat mendefinisikan pengertian matriks. Jadi, pengertian matriks adalah kumpulan beberapa bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom yang dibatasi oleh tanda kurung. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bentuk umum matriks berikut ini. Matriks A M kali N dengan elemen-elemennya A11, A12, A13 sampai A1N, A21, A22, A23 sampai A2N, hingga AM1, AM2, AM3 sampai AMN. Dalam belajar matriks, kita harus mengenal istilah-istilah pada matriks. Yang pertama, nama suatu matriks. Nama suatu matriks dilambangkan dengan huruf besar. Pada bentuk umum ini, nama matriksnya dilambangkan dengan huruf A besar. Yang kedua, elemen-elemen matriks. Elemen-elemen matriks dilambangkan dengan huruf kecil. Biasanya disesuaikan dengan nama matriks. Karena nama matriks pada bentuk umum ini disimbolkan dengan huruf A besar, maka elemen-elemen pada matriks ini menggunakan huruf A kecil. Yang ketiga, indeks suatu matriks. Indeks suatu matriks berada di bawah huruf A atau berada di bawah setiap elemen-elemen matriks.
Indeks matriks ini menunjukkan letak baris dan letak kolom. Misalnya, elemen A11 menyatakan elemen baris ke-1 dan kolom ke-1. Yang keempat, baris. Baris adalah elemen baris yang arahnya horizontal. Misalnya, A11, A12, A13, sampai A1N. Yang kelima, kolom matriks. Kolom matriks merupakan elemen kolom yang arahnya vertikal. Misalnya, A11, A21, A31, hingga AN1. Yang keenam, ordo suatu matriks. Ordo suatu matriks menyatakan ukuran suatu matriks yang ditulis dalam bentuk M kali N yang menyatakan banyak baris dan banyak kolom suatu matriks. Contoh soal, diketahui matriks B yang elemen-elemennya sebagai berikut: 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7, 8, 9. Tentukan ordo dari matriks B. Untuk menentukan ordo dari matriks B, kita perhatikan banyak baris dan banyak kolom pada matriks B. Banyak baris pada matriks B adalah 3 dan banyak kolom pada matriks B adalah 3, sehingga ordo matriks B adalah 3 kali 3. B. Tentukan elemen matriks yang terletak pada baris pertama, kolom ketiga. Yang pertama, kita perhatikan elemen matriks yang terletak pada baris pertama, yaitu elemen-elemennya adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan elemen matriks yang terletak pada kolom ketiga adalah 3, sehingga elemen matriks yang terletak pada baris pertama dan kolom ketiga adalah 3. C. 9 terletak pada baris dan kolom keberapa? Untuk menentukan angka 9 terletak pada baris dan kolom keberapa, kita perhatikan yang pertama, 9 terletak pada baris ketiga dan angka 9 terletak pada kolom ketiga, sehingga dapat ditulis angka 9 terletak pada baris ketiga dan kolom ketiga atau disimbolkan dengan B33. Selanjutnya akan dijelaskan jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Contoh, matriks A dengan elemen-elemennya 5, 7, 4, 6. Matriks A ini berordo 2 kali 2, yang artinya memiliki matriks baris dan matriks kolom sama, yaitu 2. Nah, adik-adik, dalam matriks persegi juga terdapat diagonal utama dan diagonal sekunder. Diagonal utama ditunjukkan pada matriks A yang elemen-elemennya diwarnai dengan warna hijau. Sedangkan diagonal sekunder adalah matriks A yang elemen-elemennya diwarnai dengan warna biru. Yang kedua, matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Contoh, diberikan matriks B dengan elemen-elemennya adalah 11, 17, 12, 13, 15, dan 19. Matriks B ini berordo 2 kali 3, yang artinya memiliki matriks barisnya 2 dan matriks kolomnya 3, sehingga dikatakan sebagai matriks persegi panjang. Yang ketiga, matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contoh, diberikan matriks A berordo 2 kali 2,
di mana semua elemen pada matriks A bernilai 0. Yang keempat, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang elemen-elemennya bernilai 0 kecuali elemen pada diagonal utama. Contoh, diberikan matriks D berordo 3 kali 3. Dapat dilihat bahwa elemen-elemen pada matriks D semuanya bernilai 0 kecuali elemen pada diagonal utama. Yang kelima, matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks dengan semua elemen pada diagonal utama bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Contoh, diberikan matriks I berordo 3 kali 3. Dapat dilihat bahwa semua elemen pada diagonal utama itu bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Yang kelima, matriks segitiga. Matriks segitiga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Contoh, diberikan matriks U berordo 3 kali 3. Dapat dilihat bahwa elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Yang kedua, matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks yang elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Contoh, diberikan matriks L berordo 3 kali 3. Dapat dilihat bahwa elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.